Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Menjaga keutuhan yang selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa mencari akan kehendak Tuhan. Saya percaya ketika ada sebuah komunitas di mana di dalamnya setiap pribadi itu mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri, maka di sana ada sebuah keuntungan, ada sesuatu yang terdampak, ada sesuatu yang terjadi dan merupakan benefit buat setiap kita. Bersama-sama, bukan kehendak pribadi kita. Jadi sekali lagi, bersama-sama yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memenuhi kehendak Tuhan. Kehendak Allah yang harus menjadi pusat dalam segala keputusan yang kita ambil. Dalam lingkungan terkecil sampai yang besar sekalipun, di situ ada kehendak Tuhan. Artinya Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan di dalamnya ada pergerakan hatinya Tuhan yang terarah bagi setiap kita. Mengacu dari Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Alkitab berkata bahwa kehendak Bapa di sorga bukan hanya menjadi sebuah peringatan, bukan hanya menjadi sebuah panduan buat kita, tapi lebih daripada itu menjadi sesuatu yang harusnya kita lakukan. Sekali lagi, kita lakukan dengan sungguh-sungguh kehendak Bapa di sorga. Karena dengan Anda melakukan kehendak Bapa di sorga, artinya kita tunduk kepada perintah Tuhan. Kita sejalan dengan hatinya Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau bagi setiap kita. Dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi, ini menarik sekali buat kita perhatikan, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang baik buat kita renungkan bersama-sama tentang bagaimana kita mencari, bahkan berjalan di dalam kehendak Tuhan, saudaraku. Karena pada dasarnya kita semua masing-masing punya keinginan. Saya punya keinginan, saudara juga punya keinginan. Ya, masing-masing kita juga punya keinginan, punya target mungkin dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu yang kita kehendaki itu sinkron dengan hatinya Tuhan atau tidak? Semua kembali kepada firman Tuhan. Ketika ada sesuatu yang memang hari ini tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kita evaluasi kembali. Ternyata langkah saya nggak sejalan dengan hatinya Tuhan. Ternyata pemikiran saya tidak sejalan dengan pemikiran Tuhan. Kita bertobat, kita kembali kepada jalan itu. Karena Alkitab berkata jelas sekali bahwa mari bersama-sama supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Artinya kita gagal paham dengan kehendak Tuhan. Kita yang merasa bahwa diri kita pandai, tapi sesungguhnya kita bodoh. Karena apa? Kita punya kekerasan dalam hati kita. Kita punya keangkuhan, punya keegoisan yang tidak bisa ditaklukkan sama sekali. Sebab itu janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah. Ini sebuah upaya yang perlu kita lakukan supaya kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan berjalan di dalam kebenaran. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, langkah-langkahnya adalah langkah sinkron dengan sorga, sejalan dengan pemikiran Tuhan, sejalan dengan hatinya Tuhan. Temukan hal itu dalam sebuah perjalanan iman setiap kita, saudaraku. Temukan kehendak Tuhan itu lebih dalam lagi dalam sebuah area di mana Anda mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap Anda, saya juga yang berbicara, setiap hari kita mengerti kehendak Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita melalui hari demi hari dengan tuntunan dari firman Tuhan, dengan arahan dari hatinya Tuhan, dengan firman yang menolong kita sampai benar-benar hidupmu menjadi kehidupan yang mempunyai dampak yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat setiap hal yang baik yang bisa kami terima. Firman-Mu kebenaran buat kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, membawa kami, mengarahkan kami supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Setiap hal yang bisa kami lalui dalam hidup kami percaya di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Di dalamnya ada arahan Tuhan. Bawa kami semakin melekat kepada Engkau ya Bapa. Bawa kami semakin mendekat dan mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami untuk kami lakukan bersama-sama. Selama kami hidup, kami mau hidup untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.